Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabatku semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dan memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Pada audio yang kemarin, yaitu tanda-tanda kebahagiaan, sudah saya ulas, yaitu pertama, bersabar atas apa yang menimpa pada diri kita, dan kedua yaitu bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kali ini yaitu yang ketiga, termasuk tanda-tanda kebahagiaan yang ada pada seorang hamba, yaitu nikmat dibukakannya pintu taubat. Coba kita perhatikan, banyak hamba-hamba Allah sudah melakukan perbuatan dosa, sudah banyak melakukan perbuatan maksiat, tapi tidak dibukakan pintunya, yaitu pintu taubat, sehingga dia wafat dan di akhir hidupnya dalam keadaan berlumuran dosa. Maka tanda-tanda kenikmatan atau tanda-tanda kebahagiaan yaitu dibukakannya pintu taubat. Sebesar apapun dosa seorang hamba, kalau dibukakan pintu taubat, maka dosanya akan menjadi sirna dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka dia bukakan untuknya pintu taubat, pintu penyesalan dan duka hati, dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa amat sangat butuh kepada Allah dan memohon pertolongan kepadanya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar berlindung, dan selalu senantiasa merendahkan diri kepada Allah dan berdoa bertaqarrub hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan sebuah kebaikan yang dapat dia lakukan. Seandainya dia terperosok ke dalam perbuatan kejelekan, maka dia menjadi sebab baginya untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga syaitan, musuh Allah Subhanahu wa taala, selalu berkata, "Duhai, seandainya aku biarkan dia saja, tidak aku perdaya dan tidak aku perosokkan ke dalam kejelekan." Lihat perkataan syaitan itu menyesal tatkala ada seorang hamba melakukan perbuatan dosa, kemudian dia menyebabkan taubat kepada Allah, dibukakan pintu taubatnya oleh Allah, dia menyesal. Kenapa enggak dibiarkan begitu saja? Saya menyesal menggoda dia,
sehingga dia menjadi orang yang baik. Ini adalah makna dari ucapan salah seorang dari kalangan para salafus saleh. Apabila seorang hamba melakukan perbuatan dosa tetapi menyebabkan dirinya masuk surga, dan seorang hamba melakukan perbuatan kebaikan tetapi menyebabkan dirinya masuk neraka, orang-orang bertanya kepadanya, bagaimanakah yang demikian itu? Maka dia menjawab, yaitu seorang hamba melakukan sebuah perbuatan dosa tetapi kemudian menyebabkan dirinya selalu didera rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya bergetar dan dia selalu menangis penuh dengan penyesalan apa yang dia perbuat, penuh rasa malu kepadanya, senantiasa sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya merasa remuk, redam. Maka perbuatan dosanya itu menjadi sebab bagi kebahagiaan dan keberuntungan. Tidak sedikit orang yang melakukan dosa besar kemudian dia biarkan dengan dosanya, melakukan bahkan bertambah melakukan dosa besarnya, disusul dengan perbuatan dosa yang lain-lainnya. Tidak banyak orang yang melakukan dosa besar, melakukan dosa, kemudian Allah bukakan pintu taubat sehingga dia menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya, yang dulunya melakukan perbuatan dosa dan sekarang menjadi orang yang ahli surga. Itu banyak. Perbuatan dosa yang menyebabkan seseorang menjadi ahlul taat. Dengan ketaatan itu seseorang hamba meraih kebahagiaan dan keberuntungannya, sehingga perbuatan dosa itu menjadi sebab dia masuk surga, adalah lebih baik, lebih bermanfaat bagi dirinya daripada ketaatan yang banyak tetapi selalu diungkit-ungkitnya. Dia menjadi sombong, hanya memandang pada dirinya saja, dan dia menjadi bangga diri dan tinggi hati. Wahai sahabatku, hati-hati dengan perasaan yang seperti ini, yaitu perasaan ujub. Bahayanya ujub, seseorang terhalang menjadi masuk surga apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi orang yang menelangsa. Bahasa Jawanya yaitu menyesali. Perbuatan yang telah terjadi, maka Allah akan mengujinya dengan sesuatu yang menyebabkan hati tersentak, remuk redam kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan dirinya, merasa kecil di hadapannya. Maka akan tetapi sebaliknya, apabila Allah menghendaki yang lain, Allah biarkan dengan sikap ujubnya dan kesombongannya, dan ini adalah kehinaan yang menyebabkan kebinasaan pada dirinya. Itulah kawan, tanda-tanda kebahagiaan, yaitu nikmat dibukakannya pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
kali ini bisa bermanfaat untuk diri saya dan diri sahabat semuanya. Mudah-mudahan menjadi hamba Allah yang lebih baik. Walau kita telah melakukan perbuatan dosa, tetapi kalau diiringi dengan taubat, insya Allah akan menjadi hamba yang lebih baik daripada seorang hamba yang telah melakukan perbuatan dosa, kemudian Allah biarkan begitu saja bergelimang dengan dosa-dosanya. Maka naudzubillah, kalau sampai pada akhir hayatnya dia menjadi masuk neraka. Demikian sahabat, semoga bermanfaat. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.